Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian seorang pendeta Gilbert tentang almarhum yaitu Paus Fransiskus sewaktu hidup. Bagaimana pendeta Gilbert ini menceritakan waktu perjumpaan yang sangat luar biasa dengan seorang Paus Fransiskus. Seperti apa video selengkapnya? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka, penjaga Emper Lapiero TV. Kali ini saya berada di sebuah gereja yang terletak di jantung kota Jakarta ini. Dan sangat jelas gereja apa itu dan pendeta yang mengampuh, kalau di bahasa umumnya begitu pendeta ya, mengampuh gereja ini adalah pendeta Gilbert Lumoindong. Beliau adalah gembala sidang di GBI Glow. Saya membuka-buka berandanya Pak Pendeta, saya menemukan foto-foto Pak Pendeta yang bagi saya itu langsung kena di mata begitu. Foto yang sama. Itu ada foto bersama Paus Fransiskus. Wah. Nah, saya melihat ini, wah, ini dua paus ketemu ini begitu. Jauh, masih jauh. Dua paus ketemu ini begitu. Nah, yang kita masih ikan cupang. Kalau itu paus ini kita masih cupang. Lalu berkenaan dengan rencana Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia, Pak Pendeta, pada tanggal 3 sampai 6 September tahun ini. Wah, luar biasa. Lalu saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta ini tentang Paus Fransiskus ini. Jadi Pak Gilbert, sejak kapan mendengar atau mengenal sosok yang satu ini, Paus Fransiskus? Jadi Paus Fransiskus kan menggantikan Paus Benediktus. Pope Benediktus gitu. Jadi semenjak itu kan menariknya gini, semua kehilangan Paus Yohanes Paulus, gitu, karena sosok yang sangat, itu berarti malaikat lah. Kita lihat mukanya, segala-galanya luar biasa. Nah, lalu kemudian saya kebetulan beberapa kali ikut yang open speech-nya di perjumpaan beliau di Vatikan, gitu. Itu luar biasa. Lalu kemudian waktu kita lihat Pope Benediktus, kan mungkin lebih tegas beliau kan, karena beliau mungkin lebih ke arah dosen itu ya, lebih tegas gitu. Nah, tiba-tiba yang ini pas di tengah-tengah beliau kan, kelihatan wajah tegasnya, tapi kelihatan juga wajah welas asingnya luar biasa gitu. Jadi saya pikir wah ini luar biasa ini. Sampai satu hari tiba-tiba, jadi ya muncullah kekaguman kan, kekaguman wah ini tokoh luar biasa kan begitu. Tiba-tiba satu hari saya dapat undangan dari kawan saya yang kebetulan beliau itu bagian karismatik Katolik di Israel, gitu. Kebetulan kawan dekat saya, dia orang Amerika, tapi dia uskup bagian karismatik Katolik di Israel, gitu, di Holy See kan istilahnya. Lalu saya juga kaget ketika beliau bilang, kita belum ada perwakilan untuk Indonesia, karena Pope menerima 100 perwakilan seluruh dunia, gereja Pantekosta, Katolik, dan Messianic Jew, gitu. Nah, karena kebetulan Yu adalah dari negara Indonesia, gitu. Nah, karena itu Yu dapat undangan khusus. Waduh, itu seperti durian runtuh maksud saya. Waduh, orang ketemu Pope ini kan biasa rame-rame gitu kan. Lalu saya hanya dengan 100 orang dan ini perwakilan negara-negara. Jadi Amerika hanya satu, Belgia hanya satu, Eropa hanya satu, Israel hanya satu gitu. Jadi semua satu-satu aja gitu. Dan anugerahnya saya bisa datang sama istri gitu. Jadi saya bisa dapat 2 gitu. Waduh, saya bilang ini anugerah betul gitu. Dan waktu itu kejadiannya persis di hari ulang tahun istri saya gitu. Jadi itu bersamaan dengan momentum 50 tahun kegerakan karismatik Katolik gitu. Waduh, itu sebulan pertama nggak bisa tidur itu, maksudnya sebulan mau berjumpa dengan Pope, karena di satu sisi dia adalah pemimpin agama, kita ngerti semua pemimpin agama. Tapi kan yang kedua dia juga pemimpin negara kan, jadi kan dia statusnya kan presiden juga sebetulnya kan gitu. Jadi waduh, ini makanya sampai sekarang profile picture saya nggak berubah, karena kalau disebut presiden pemimpin negara mana yang tidak pernah, atau tokoh apapun yang tidak pernah bisa terlupakan, ya perjumpaan dengan beliau itu. Gitu. Apalagi kalau kita ketemu beliau lalu pegangan tangan itu nah, kan. Nah ini nih, waktu pegangan tangannya gimana? Sebelumnya kan sudah kagum duluan. Ya. Tahu ini, udah ada di depan saya dan pegang tangan pula. Kan, gitu. Kan begini, maksud saya, puji Tuhan, saya pernah ketemu Presiden Israel Shimon Peres. Saya pernah ketemu, dan itu teman dekat,
Perdana Menteri Palestina, yaitu Mohammed Stayeh gitu. Jadi ada juga yang pernah saya ketemu. Mungkin kalau di Indonesia hampir semua presiden pernah saya temu berjumpa. Tapi ini kan berbeda. Jadi di antrian di Vatikannya aja kan udah gemetar kaki kan. Waduh, ini gedung seperti ini yang biasanya kita cuma jadi turis istilahnya kan. Kita biasanya cuma jadi turis foto-foto dalam gereja apa-apa. Wih, sekarang kita jadi delegasi gitu kan. Waduh, itu pakai badge-nya aja tuh kayak, waduh, kita udah kayak pegawai negeri. Karena cuma 100 orang kan diterima kan. Jadi banyak orang yang mau masuk, nggak boleh. Lihat tas, lihat nama dulu, Hud. Jadi saya pertama udah punya badge, udah ada nama, lapor, saya udah lihat, aduh jangan-jangan nggak ada lagi daftarnya ya kan. Kayak kita mau masuk surga ini kan. Tiba-tiba dia bilang, oh yes, oke. Jadi dari antrian pertama pindah ke antrian kedua. Antrian kedua masih lebih banyak orang. Antrian ketiga, itu udah tinggal 100 orang nih. Ini tinggal menunggu Pope kan. Waduh, itu istilahnya goyang aja nggak berani kita kan. Waduh, ini Pope mau datang. Tiba-tiba sosok beliau tuh yang hangat, yang penuh kasih kan. Lalu dia mulai menyapa semua gitu kan. Waduh, kita kan kayak udah gemetar kan. Tiba-tiba kebetulan saya, jadi Pope itu ada di tengah, ada sebelah kiri dan sebelah kanan Pope, saya di sebelah kanan. Sebelah kanan kalau hitung antrian mungkin ke 23 gitu kan. Jadi waktu dia selesai menyampaikan, jadi yang pertama-tama justru dia menyampaikan maaf kan. Itu kan yang bikin orang mau nangis gitu kan semua. Karena dia bilang bahwa kita selama ini umat Katolik melihat kelompok karismatik dan kelompok Pantekosta itu mungkin sebagai second class of Christianity, dia bilang gitu. Tapi dengan acara ini saya meminta maaf. Aduh, istilahnya sudah bapak-bapak terima kita, saya sudah senang gitu kan, istilahnya begitu. Sudah bapak terus minta maaf gitu kan, kalau kata orang Papua bilang gitu kan. Jadi kita udah gemetar aja waktu dia bilang gitu kan. Gitu. Tapi dia bilang saya minta maaf dan saya mau kita semua satu. Tidak ada lagi Katolik, tidak ada lagi Pantekosta, tidak ada lagi karismatik. Kita semua satu, karena pencurahan Roh Kudus, karena kan itu momennya pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu berlaku buat semua. Tuhan kita di sorga itu kaget kalau kita ini sibuk dengan Katolik, Ortodoks, selalu ini, itu sangat perbuatan dosa menurut saya, dia bilang gitu, untuk membuat kelas-kelas dalam cara ibadah. Gitu. Siapa yang betul atau tidak, saya percaya semua benar berkenan di hadapan Tuhan. Dia bilang, jadi waktu dia jelasin itu kan kita semua, aduh, ada yang tepuk tangan, ada yang ini gitu. Waduh, itu luar biasa. Itu momen yang nggak bisa kita ceritakan gitu. Karena waktu beliau masuk aja semua udah panik gitu kan istilahnya. Terus tiba-tiba sebagai bukti permintaan maaf saya dan sebagai bukti kasih kita, semua ada di tempat. Izinkan saya yang keliling untuk pegang tangan satu persatu. Waduh, itu lagi. Aduh, kita lihat beliau kan bukan orang muda kan gitu. Dan kita ini ada 100 gitu. Persis 100 gitu kan. Jadi aduh, lemas juga kita ini kan. Dia akan datang gitu. Udah, dia satu persatu. Rata-rata tidak ada yang bisa ngomong. Rata-rata tidak ada yang bisa ngomong. Karena apa? Karena ya mau ngomong apa sama beliau gitu kan. Karena beliau kan auranya udah sangat luar biasa lah gitu. Pas sampai saya kan maksud saya memang nggak bisa ngomong, cuman kalau pun ngomong juga, maksudnya saya nggak bisa ngomong, tapi kalau saya nggak ngomong rugi kan istilahnya gitu kan. Ini beliau di depan saya ini gitu kan. Beliau di depan saya gitu. Aduh, masa ya saya mau lewatin. Nah, sebetulnya itu tidak boleh ada satu orang pun yang pakai kamera sebetulnya gitu. Tapi ibu-ibu kan istri saya aduh udah nggak tahan gitu, jadi dia keluarin juga itu kamera gitu kan. Dia keluar, makanya kan kalau ada foto saya itu kan istri saya lagi pegang kamera karena panik gitu kan, dia udah di depan gitu. Nah, Pop juga mungkin pikir ini anak buah gue kenapa biarin satu orang mereka. Tapi kan beliau luar biasa, maksudnya luar biasa lagi. Jadi dapat lihat kayak beliau agak panik gitu, kenapa ada satu yang pakai kamera gitu kan. Tapi terus beliau salamin istri saya, waktu beliau salamin saya cuma bilang berat sekali untuk mengucapin sesuatu gitu. Cuman saya pikir rugi kalau nggak nyampaikan. Saya cuma bilang, Papa, saya mohon gitu. Dalam bahasa Inggris saya bilang, I beg you to pray for my country, I'm from Indonesia. Makanya ada wajah dia melihat saya gitu kan. Dia bilang, what? Indonesia? Gitu. Dia sempat bilang gitu. I will come to Indonesia. Terus dia jalan gitu sampai. Itu udah lemes banget. Teman saya di seberang karena tahu cuma istri saya yang pakai handphone. Teman saya di seberang bilang, you nanti fotoin saya ya gitu. Gitu. Oke, iya. Tapi dia udah jalan nih, saya belum bisa bergerak gitu. Baru dia di tikungan itu baru teman saya udah begini gitu kan. Kita nggak ada yang boleh bergerak kan. Dia begini. Baru pas udah dekat, saya tahu nggak boleh, saya maju aja, saya foto sebentar, udah saya tinggal lagi. Security udah liatin, karena takut mungkin ada penyerangan atau apa gitu, karena mungkin terlalu cinta, peluk atau tarik atau apa gitu kan. Tapi dia tahu saya cuma ambil, udah dia cuma liatin saya. Jadi waktu itu
Pope sudah mengatakan I will come to Indonesia ya? I will come. Makanya saya juga bingung, benar juga ya gitu. Karena Itu tahun berapa Pak Pendeta? itu tahun berapa ya? 2018 atau 17 ya itu. Pokoknya persis momentum 50 tahun. Kalau nggak salah 2018 gitu. Jadi saya ngomong itu tiba-tiba dia bilang gitu. Karena itu udah kalau ngerti suasana hati saya gitu. Karena nggak ada orang yang ngomong apa-apa gitu. Nggak ada orang. Semua orang pegang tangan ya rata-rata menangis gitu. Nah saya waktu pegang tangan saya pikir, waduh kalau saya nggak. Karena kan hanya 26 orang nih yang dia akan salamin gitu kan. Dan indahnya walaupun dia udah usia lanjut dan dia seorang Pope, dia itu tidak salaman kayak ya udahlah yang penting cepat aja gitu. Enggak, satu persatu dia pegang, dia pandang gitu. Dia kalau nggak salah dia bilang Happy Easter ya waktu itu ya gitu. Dia pegang tangan satu persatu, God bless you, Happy Easter. Nah pas di saya itu waktu dia bilang God bless you, saya langsung bilang please pray for my country Indonesia. Karena dia waktu itu dikasih tahu tidak boleh dipanggil His Majesty gitu. Jadi waktu itu kita dikasih tahu hanya panggil dia Pope atau Papal gitu. Kalau saya lupa, tapi nggak boleh panggil His Majesty gitu. Dia bilang Pope nggak suka sesuatu yang berlebihan. Dia bilang gitu. Just panggil dia Papal atau Pope gitu. Dan kalau nggak salah dua itu. Terus saya bilang Papal, I'm from Indonesia, pray for my country and if one day you can come to Indonesia. Saya nggak berarti saya bilang please pray for my country. Dia bilang Indonesia. Dia bilang I will come one day to Indonesia. Thank you. Nah udah. Ini nanti kan akan jadi nih datang tanggal 3 sampai 6 Jadi seperti September. nubuatan yang waktu dia sampaikan. Itu dia. Waduh. Nah, bagi bermelihatnya ini apa makna kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk negeri ini? Tentu saja untuk gereja-gereja serahim di Indonesia. Jadi kalau di kalangan Kristiani kan kita membedakan antara Kristiani dengan Katolik gitu, atau Protestan dan Katolik. Tapi kan kalau di kalangan umum orang cuma tahu dia simbol agama. Agama lepas dari apapun buat rekan-rekan Buddha, Hindu dan Muslim, pokoknya dia tokoh agama yang percaya Yesus. Istilahnya kan begitu. Tokoh agama yang percaya Yesus. Kamu mau Katolik, kamu mau Protestan, kamu mau Pantekosta, Baptis, istilahnya saya tidak mau tahu tuh gitu. Saya nggak mau tahu. Saya cuma tahu pokoknya itu pimpinan gereja dari yang percaya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kurang lebih kan begitu. Jadi saya melihat yang pertama simbol kedamaian. Karena dimanapun dia berada, pasti pesannya kan pesan kasih dan damai kan itu. Yang kedua, saya pikir ini bagus buat awalnya sebuah toleransi. Karena dimanapun dia hadir, kan dia membicarakan tentang anti diskriminasi, lalu toleransi kekerasan dan kebersamaan gitu. Jadi saya harap dengan beliau datang itu menyadarkan juga kaum radikal yang biasanya bakar gereja, yang biasanya menghambat pembangunan gereja gitu, agar supaya terciptanya kebersamaan di antara kita. Gitu. Dan yang ketiga, ya buat banyak orang kehadiran beliau mendorong semangat beribadah. Kan begitu. Karena dengan hadirnya Pope kan seperti, ya gimana ya, Pope itu kan bisa dibilang wakilnya Tuhan di muka bumi. Jadi sebagian orang yang malas-malas ke gereja, malas-malas beribadah, dia pikir, aduh, ini kayak Tuhan Yesus sudah mau datang ini. Ini Pope aja udah datang, udah mengingatkan kita semua kan gitu. Jadi saya harap, satu, ya damai gitu. Yang kedua, ya kebersamaan gitu, anti diskriminasi dan kekerasan. Yang ketiga, yaitu semangat kembali untuk beribadah. Dan biasanya kehadiran Pope ini, kalau saya lihat di negara-negara lain juga, membangkitkan ekonomi. Nggak tahu kenapa, mungkin ya berkat Tuhan turun kan begitu kan, karena ada orang yang baik, orang yang tinggi di dalam iman gitu ya kan, yang mendatangkan berkat tersendiri. Dan kenal kita bilang kan menyambut seseorang hamba Tuhan dengan air sejuk saja diberkati. Nah ini kan kalau Pope datang kan bukan hanya air sejuk kan, ini kan sebuah pesta besar kan yang disediakan oleh pemerintah kan. Nah pasti juga pemerintahnya diberkati, saya yakin. Nah khususnya untuk gereja-gereja, Paus ini kan salah satu Paus yang sangat mendorong ekumene, Ya. persaudaraan di antara sesama yang percaya kepada Kristus. Di mana letak urgennya pembicaraan mengenai ekumene ini di Indonesia kita, apalagi mungkin nanti disemangati oleh kehadiran Paus? Saya kalau menyetir pengalaman pribadi saya, yaitu jadi yang Pope pahami tentang ekumene adalah yang dia sampaikan di saat itu, bahwa saya minta maaf kalau selama ini bahwa gereja Katolik, maksudnya gereja karismatik dan gereja Pantekosta
itu dianggap sebagai kelas 2 di dalam ibadah Katolik. Nah, tetapi harus dipahami, dia bilang itu adalah it's a sin, adalah dosa, karena itu dosa kesombongan bahwa kami merasa lebih baik dari kamu. Nah, yang saya pahami hari ini, dia bilang bahwa dengan pencurahan Roh Kudus semua itu satu derajat gitu, nggak ada kasta di dalam gereja, nggak ada kasta di dalam denominasi. Ya, itu lebih tinggi lagi dari oikumene. Kalau oikumene kan itu bicara satu kapal, istilahnya satu perahu, satu rumah. Tapi kalau ini kan berbicara tidak ada kasta. Sudah tidak ada kasta, artinya mau kamu satu rumah kayak, mau kamu nggak satu rumah kayak, kita itu kalau udah Manado udah bilang orang semua saudara ini gitu. Jadi artinya kita semua in one level gitu. Kita semua tidak ada pemisahan, tidak ada kasta-kasta di dalam denominasi gereja. Wah, itu dia punya nilai filosofinya kalau menurut saya sih tinggi sekali gitu. Dan ini artinya ada sebuah persaudaraan di situ gitu ya, yang selevel tadi itu. Yang seperti saya bilang, orang sama saudara ini kalau bahasa orang Manado-nya bilang gitu, karena nggak ada kasta gitu, nggak ada kasta gitu. Nah, selama ini kan Pope juga menjelaskan, selama ini itu ada kasta-kasta di dalam gereja gitu, dan juga kasta-kasta di dalam denominasi gitu. Kasta dalam gereja itu artinya, oh kami ini imam, kami ini lebih suci, makanya beliau tidak mau dipanggil His Majesty. Semua juga bilang please gitu. Jadi kawan-kawan yang lain bilang please. Itu kan bukan permintaan mereka, bukan permintaan beliau, tetapi izinkan kami pay respect kepada beliau gitu, bahwa kita memanggil, kan ini dari berbagai negara kan, kita dan rata-rata kan semua dijemput oleh duta besarnya gitu kan, karena mewakili negara kan. Kebetulan saya juga dijemput sama Pak Agus waktu itu menjadi duta besar di sana gitu. Jadi mereka bilang, loh kita ya semua memanggil duta besar kita, our ambassador, we call His Majesty. Kan biasa kan kalau panggil ini His Excellency gitu kan, atau His Majesty. Jadi bilang minimal kalau dia nggak mau dipanggil His Majesty, boleh nggak kita panggil dia His Excellency? Tetap dia nggak mau gitu. Dia bilang either panggil Father atau ya yang paling ini Pope atau Papa gitu. Hanya itu nggak bisa yang lain, karena dia nggak akan mau. Dan kalau sampai ada yang menyebut, ya kita ini yang akan ditegur katanya gitu. Jadi itulah wibawa dia untuk memberitahu, bahkan di dalam di dalam gereja sendiri, pada beliau tertinggi gitu. Dan beliau nggak minta, beliau nggak harus minta. Kita semua akan panggil dia minimal His Excellency gitu. Tapi beliau justru melarang untuk itu diucapkan. Gitu. Dalam hubungan tadi persaudaraan itu, Pak Pendeta, Paus ini memiliki satu ensiklik yang namanya Fratelli Tutti, bahwa kita semua ini bersaudara, di seluruh dunia kita ini bersaudara. Dan mungkin karena itu ada sebuah semangat untuk kian hari, kian berusaha untuk menyiangi persaudaraan ini, begitu barangkali ya. Dan ini saya dengar dari kawan-kawan yang tinggal di Vatikan, bahwa beliau adalah satu-satunya Pope yang kalau pagi-pagi itu kadang-kadang jalan-jalan di wilayahnya dia, lalu baca koran dan lain-lain, itu di tempat umum. Jadi, maksudnya umum dalam arti kata bukan di tengah-tengah umum tapi bukan menyendiri hanya di ruangannya gitu. Jadi beliau yang diakui sebagai salah satu Pope yang sangat merakyat, sangat ada di antara para romo-romo yang ada tinggal di situ gitu. Karena dia bukan romo yang harus dikawal atau apa, enggak, sangat jadi dia bukan hanya mempunyai slogan-slogan, kan banyak orang kan gitu, dia punya slogan bagus-bagus, tetapi pas orang dekatnya dia bilang, kayaknya beda gitu ya kan. Tapi kalau beliau memang sampai mereka bilang, pendeta kalau ada waktu seminggu aja pendeta ada di sekitar sini, pasti akan ketemu beliau lagi duduk di situ, karena beliau bukan orang yang mau terpisah dari dunia ini. Tapi beliau dalam hubungan dengan itu, Pak Pendeta, ini mungkin bicara slogan ini. Ya. Dalam hubungan dengan itu, Paus Fransiskus ini memiliki sebuah ungkapan, seorang gembala semestinya berbau domba. Artinya, seorang gembala itu tidak tinggal saja di ruangannya sendiri, tetapi dia ada di tengah dombanya, di tengah umatnya, agar tahu denyut nadi kehidupan umatnya, dan di situ dia hadir sebagai orang yang berjalan bersama mereka. Barangkali ini yang menyemangati dia. Berangkat dari ini, kita ini yang ya termasuk Pak Pendeta sebagai seorang gembala dan para imam yang gembala, makna seperti apa yang kita petik dari ungkapan mestinya menjadi gembala yang berbau domba? Itu saya pikir istilah yang kita semua gembala-gembala harus sadar. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi gembala yang berbau Plaza Indonesia. Nah, itu atau kita menjadi gembala yang berbau politik misalnya, atau kita menjadi gembala yang berbau duren misalnya, artinya kita sibuk dengan makanan kita sibuk dengan aktivitas kita sibuk dengan target-target kita gitu. Tapi ya namanya gembala ya harus gendong domba.
namanya gembala harus bersama dengan domba. Artinya bersama dengan air mata, bersama dengan perjuangan, bersama dengan tuntutan, bersama dengan keributan, bersama dengan tekanan gitu yang dialami oleh domba itu. Saya pikir itu sebuah filosofi yang sangat sederhana, tetapi mau dikaji dari manapun itu begitu dalam sekali gitu maknanya. Sebagai seorang gembala, Pak Pendeta ini, sebagai seorang gembala yang berada di jantung ibu kota, tantangan untuk menjadi gembala yang berbau domba itu semacam apa? Jadi gini, kebetulan gereja kami ada di tengah kota. Nah, dari mana jemaat kami hadir? Makanya gereja ini agak sulit mengadakan ibadah tengah minggu. Kenapa? Karena ada yang datang dari Depok, ada yang datang dari mana-mana, ada yang naik kereta api, ada yang ini. Sehingga pernah beberapa kali dalam ibadah tengah minggu saya tanya, siapa yang datang dari rumah ke gereja? Ternyata nggak sampai 7%. Sedikit sekali, di bawah 10%. Tapi kemudian saya tanya lagi, siapa yang datang ke gereja dari kantor atau dari tempat lain, pokoknya tidak langsung dari rumah. Sisanya. Nah gitu kan, walaupun akhirnya saya buat jokes. Waduh, berarti saudara-saudara ini sebelum ke gereja belum mandi. Nah kan gitu. Jadi saya mesti hati-hati mendekat. Nah gitu. Tapi maksud saya adalah, tantangannya itu berbeda sama gereja yang di perumahan. Karena kalau di gereja di perumahan, kita bisa langsung berbaur. Gitu. Nah, memang kelebihannya sekarang yaitu adanya online. Gitu. Jadi bisa melayani secara online. Nah, itu salah satu tantangan dan kelebihannya. Orang senang ada di tengah kota. Gitu. Oh, ibadah saya letaknya strategis. Tapi saya pikir strategis untuk gereja perlu dipikirkan kembali. Bahwa strategis itu yaitu ada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Karena menurut saya untuk pengembalaan akan lebih sangat strategis adalah gereja-gereja di perumahan-perumahan karena dekat dengan lingkungan, dekat dengan daerah. Oke Pak Pendeta, itu tentang Pope, ya kan? Satu antara terakhir tentang Pope sebelum saya mencoba berpindah ke yang lain. Ya. Dengan demikian, apa harapan Pak Pendeta ini dengan kehadiran Paus nanti di Indonesia nanti, khususnya untuk bangsa ini? Jadi yang pertama, mari kita sambut, bukan dengan semangat, ini pemimpin gereja Katolik mau datang, bukan. Tapi sebagai orang besar, baik secara politik, karena beliau adalah pemimpin negara yang bernama Vatikan. Tapi juga sebagai orang yang berkarya. Kenapa orang berkarya? Karena gereja Katolik ada karyanya di rumah sakit, ada karyanya di pendidikan, ada karyanya di panti-panti asuhan, jadi artinya dunia sosial. Bahkan kalau secara global, gereja Katolik juga punya peran dalam perekonomian global sebetulnya. Gitu. Jadi yang pertama, terimalah beliau sebagai orang hebat yang akan datang ke Indonesia. Indonesia mendapatkan kehormatan, ada orang hebat mau datang. Gitu. Lalu yang kedua, bisa dikatakan sebagai orang suci yang akan hadir gitu. Karena ya ini orang yang nggak buat apa-apa kecuali ibadah dan ya menyelenggarakan hal-hal yang sifatnya rohani. Kan gitu. Jadi kita jangan kotak-kotakan ini sebagai, ini pemimpin gereja Katolik mau datang. Saya bukan gereja Katolik, saya bukan. Saya bukan Kristen, saya bukan. Saya bukan warga gereja, saya bukan. Tapi ini orang hebat yang mau datang ke Indonesia, gitu. Dan pesan beliau selalu pesan universal, gitu. Jadi biarlah kita menerima pesan ini. Dan yang ketiga, ada hal yang utama yang kita juga harapkan, bahwa beliau memberkati Indonesia. Karena saya percaya di banyak tempat kalau beliau datang, beliau mengucapkan berkat. Nah, kita percaya berkat datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan juga memakai orang. Gitu ya kan, dan orangnya juga orang pilihannya gitu. Nah, saya percaya seorang bisa menjadi Pope pasti ada pilihan spesial Tuhan, ya kan, ya nggak tiba-tiba saya mau jadi Pope, atau mau jadi Pope gitu, ya kan, berarti benar-benar ini adalah orang pilihan Tuhan. Ketika dia angkat tangan dan dia ucapkan berkat buat Indonesia, saya percaya pasti ada hal yang baik terjadi. Mari kita semua, mau agama apapun, mau beragama nggak mau beragama, mau agnostik, mau ateis, zaman sekarang kan ada aja orang-orang seperti itu. Tapi jangan berkata itu apalagi orang beragama nih bikin pusing aja, jangan. Tapi kita terima ada orang besar, orang hebat, orang pilihan Tuhan, orang pilihan masyarakat, orang yang sudah didoakan ini akan mengucapkan berkat dan memberikan pesan universal buat bangsa kita. Wow, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Siap. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Pendeta Gilbert Lumoindong tentang pesan Pak Pendeta dengan Paus karena sudah berjumpa secara spesial, lalu kemudian harapan-harapan tentang kedatangan Paus pada bulan September nanti. Kita sama-sama berdoa agar kedatangan Paus nanti sungguh menjadi berkat dan memberikan sebuah gairah baru dalam hidup sebagai warga gereja dan juga sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Itu dia, saudara, tanggapan dari seorang pendeta Gilbert terhadap yaitu perjumpaannya dengan yaitu Paus Fransiskus
sewaktu beliau hidup. Dan dari cerita yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, bagaimana Pendeta Gilbert begitu kagum akan perjumpaannya dengan sosok pemimpin dunia, yaitu Paus Fransiskus. Dan saudara-saudara, sangat luar biasa bagaimana seorang Paus Fransiskus ya selalu membawa kedamaian dimanapun dia berada. Bahkan tahun yang lalu kita sudah melihat di media sosial begitu ramai bagaimana Paus Fransiskus juga membawa pesan perdamaian ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kita tahu di negara ini ya masih sangat-sangat sensitif tentang agama yang satu dengan agama yang lain dan masih sering sekali saling menyerang. Tetapi justru beliau membawa pesan perdamaian itu sehingga bisa kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang antara agama yang satu dengan agama yang lain mendapatkan inspirasi ya. Dan walaupun ya ada sedikit segelintir orang yang tidak suka terhadap kehadiran beliau, tetapi saya melihat lebih banyak orang-orang yang begitu suka dan merasa terberkati lewat kehadiran sosok Paus Fransiskus. Nah, teman-teman, itulah kisah yang diceritakan oleh seorang Pendeta Gilbert. Biarlah pelajaran penting ini boleh kita ambil agar kita juga sebagai pengikut Kristus boleh menjadi terang, boleh membawa kedamaian dimanapun kita berada. Karena kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Ya, semoga yaitu almarhum Paus Fransiskus diterima di sisinya Tuhan. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, bahkan orang-orang yang mencintai beliau, diberikan Tuhan kekuatan, dan mereka mendapat inspirasi, mereka membawa kedamaian, mereka membawa pesan-pesan perdamaian, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar, komentar yang bijak, dan juga komentar yang memberkati. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.